Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, hari ini kita kembali belajar tema 3 benda di sekitarku. Subtema 1 aneka benda di sekitarku. Ya, tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Pertama, siswa dapat membedakan benda hidup dengan benda tidak hidup atau benda mati. Kedua, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Ketiga, siswa dapat menuliskan beberapa macam alat ukur dan siswa dapat menyatakan satuan panjang dalam mengukur benda secara langsung. Keempat, siswa dapat menirukan bentuk pola irama sederhana melalui tepukan tangan. Ya, silakan buka bukumu pembelajaran 1. Ada teks benda-benda di sekitar kita. Benda secara umum terbagi menjadi 2. Ada benda hidup dan benda tidak hidup atau benda mati. Benda hidup contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tidak hidup atau benda mati contohnya buku, tas, pensil, penggaris, batu, gelas, dan lain-lain ya. Benda hidup atau benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massanya dapat diukur atau ditimbang ya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dan ditimbang ya. Itu pengertian benda. Ayo mengamati, silahkan kamu amati benda-benda di buku tersebut. Ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan ya. Situ ada benda hidup dan benda tak hidup, juga ada yang bukan benda. Yang bukan benda di situ adalah panas dan cahaya. Selainnya adalah ada benda mati atau benda tidak hidup dan benda hidup ya. Kalau benda hidup di situ contohnya atau benda hewannya kelinci. Sedangkan benda mati di situ contohnya es batu, radio, ember, balon ya. Jadi benda berdasarkan sifat fisiknya terbagi menjadi 4. Pertama, bisa kita bedakan dari ukurannya. Kedua, bisa kita kelompokkan dari warnanya. Ketiga, bisa kita kelompokkan dari bentuknya ya. Keempat, bisa kita kelompokkan dari kekuatan benda tersebut ya. Ada yang benda kalau dari segi bentuknya misalnya ada benda bentuknya lingkaran, nah, kita kelompokkan bentuk lingkaran atau bulat. Ada yang benda warnanya biru, kita kelompokkan ke warnanya biru, merah, kuning misalnya. Ada benda yang kita kelompokkan dari segi ukurannya, misalnya ukuran panjangnya sama, kita kelompokkan berdasar panjangnya sama, atau pendeknya sama, kita kelompokkan berdasar ukuran pendeknya. Kemudian di situ ada ayo berlatih ya. Di situ ada benda ada 3. Ada dibagi berdasarkan jenisnya, sifat fisiknya, dan ciri-cirinya. Benda berdasarkan jenisnya ada 2, benda hidup dan benda tak hidup atau mati. Yang kedua berdasarkan sifat fisiknya terbagi 3, dari ukuran, warna, dan bentuk benda. Dari segi ciri-cirinya, kalau benda mempunyai massa, yang kedua menempati ruang, mempunyai massa berarti bisa ditimbang. Kedua, menempati ruang ya. Selanjutnya, perhatikan ya alat ukur berikut ya. Alat ukurnya di situ ada penggaris, kemudian meteran pita, kemudian meteran roll, dan meteran saku ya. Coba kamu ambil, kita berlatih sekarang. Kamu ambil penghapus buku kamu, kemudian kamu ukur dengan penggarismu. Ada penghapusmu yang panjang bukan? Ada penghapusmu yang pendek. Sekarang kalau kita menggunakan penggaris, satuannya sentimeter. Kalau kita mengukur benda, kalau dalam bentuk penggaris satuannya sentimeter. Kita ukur berapa senti dia ya. Coba bandingkan dengan krayon atau
pensil warnamu mana lebih panjang. Ya, coba lagi ke yang lebih pendek atau lebih panjang spidolmu atau pulpenmu ya. Kita ukur, kita berlatih ya. Selanjutnya, ayo mencoba ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran SBK ya. Di situ kita belajar tentang alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, tetapi jika dibunyikan akan menghasilkan irama lagu. Contohnya apa? Galon ya. Galon kita pukul-pukul tuh, galon kosong kita pukul-pukul, dia tidak bernada, tapi jika kita pukul atau kita mainkan maka akan menghasilkan irama lagu. Terus apalagi gelas ya, gelas gendang ya. Jadi kalau kita pukul, kita berikan suatu tindakan, dia akan menghasilkan irama. Bisa juga dari tepukan tangan ya, tepukan tangan di halaman 9. Bisa ya, ada yang ketukannya kuat gini, ketukannya pelan sedang, ketukan lemah ya. Jadi kalau berapa polanya, ada 1, 2, 3, ada 3 pola ya. Bisa pola 1, tepukan tangannya 1. Pola lemah, pola sedang, gimana tepukannya? 3 jari kah, 4 jari kah? Pola kecil atau lemah, tidak bernada, sedikit nada yang keluar ya. Coba kamu cobakan. Kemudian ada nyanyi lagu teka-teki ya. Nah, bisa kita nyanyikan dengan mengikuti irama pola tepukan tangan ya. Untuk evaluasi, Ibu akan kirimkan ya beberapa soal untuk mengukur apakah kamu paham dengan materi hari ini. Selamat bekerja, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.